Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Bandara Samratulangi, Manado, siang ini Aji mengantarkan keluarga Mita dan setelah memarkir mobil, ia menyusul ke pintu keberangkatan. Duh, makasih banyak ya anak Aji, dan ibu minta maaf kalau sudah merepotkan banget selama ibu ada di Manado, kata ibunya Mita saat mereka berdiri bersama di pintu keberangkatan. Hehe, enggak lah bu, Aji senang banget sudah mengajak ibu dan Mita bersama Dea ke Manado, karena 2 minggu depan Aji udah kembali ke Makassar lagi, kata Aji tersenyum hangat. Ayah, Dea pulang dulu ya, nanti kita ketemu lagi di Makassar. Aji berjongkok dan memeluk tubuh Dea dengan penuh kasih sayang. Iya sayang, nanti kita akan berkumpul lagi, dan ayah akan mengajak Dea lagi keliling-keliling di Makassar, kata Aji sambil memeluknya. Ji, aku pamit ya. Aji berdiri dan memandang Mita yang sudah meneteskan air matanya. Hei, kok nangis lagi? Kan kita akan berkumpul lagi 2 minggu lagi. Aji pulang ke Makassar, kata Aji sambil meraih wajah Mita dan jemarinya mengusap lembut kedua pipi wanita itu. Lagi manja tuh Ji, ibunya mencoba bercanda dan berharap Mita terhibur dengan candaannya. Kemudian tanpa diduga, Mita segera memeluknya dengan linangan air mata. Kamu kenapa? Aji membalas pelukannya dan mengusap lembut pundak belakang wanita itu. Mita tak menjawab, malah mengeratkan pelukan di Aji dan Dea mendekat sambil memegang kaki mamahnya. Ibunya yang hanya bisa diam sambil menahan isak tangisnya saat melihat keadaan putrinya yang entah mengapa merasa sedih. Padahal Aji sudah berjanji di hadapan Mita dan tentu saja ibunya bahwa ia akan pulang ke Makassar dan akan meminangnya dalam waktu dekat. Udah, kamu belum check-in kan? Nanti telat loh, kata Aji mencoba melepaskan pelukan wanita itu. Udah, hapus air mata kamu, karena Aji kan udah janji akan secepatnya. Kamu dan kita akan hidup berbahagia setelah ini. Ingat kan? Mita mengangguk dan sesaat ia memandang kembali wajah Aji. Kedua tangannya menyentuh wajah pria itu. Lama ia memandang wajah Aji hingga ibunya menyentuh lengannya. Udah Mit, yuk check-in dulu. Iya bu, kata Mita, lalu menoleh ke Dea. Dedek, di sini dulu sama ayah ya, mama sama nenek mau masuk dulu sebentar, kata Mita, dan Aji mengelus kepala Dea. Iya, biar dia nungguin di sini aja, takutnya ngantri di dalam, kata Aji membenarkan. Oke deh Ma, dia menjawabnya dengan senyuman ceria, namun entah kenapa Mita masih merasa sebuah kesedihan, yang ia pun tak tahu kenapa seperti ini perasaannya. Akhirnya setelah itu Mita dan ibunya masuk melalui pintu keberangkatan dan meninggalkan Dea dan Aji di luar. Dek, kita tunggu mama di sana yuk, kata Aji menunjuk salah satu kafe. Hayo, kata Dea lalu sambil bergandengan mereka berdua menuju kafe yang dimaksud. Pas banget tempat yang Aji pilih. Ternyata terdapat sebuah layar TV yang berukuran 42 inch dan sedang menampilkan sebuah berita dari salah satu stasiun TV swasta. Baru saja terjadi sebuah letusan di Gunung Soputan dan ternyata membawa dampak hujan abu di beberapa wilayah Minahasa Tenggara dan Minahasa. Hujan abu itu juga dampaknya terasa di beberapa daerah di daerah Manado. Diperkirakan banyaknya penerbangan baik yang masuk maupun keluar akhirnya tertunda karena hal ini. Aji terkejut mendengar berita itu, lalu ia menoleh keluar, ia mengernyit karena tak mendapati hujan abu yang dikabarkan barusan.
Kemudian ia menoleh ke Dea yang masih sibuk menikmati soft drink yang baru saja diantarkan oleh pelayan kafe. Aji menyentuh wajah anak itu sesaat, lalu saat mendapati sebuah senyuman ceria dari Dea, ia kembali menatap layar di TV di hadapannya. Akibatnya beberapa penerbangan ditunda seperti penerbangan Garuda, Citylink, bahkan ada maskapai yang siap dan berani melakukan penerbangan dikarenakan hujan abu tersebut tidak akan mengganggu penerbangan. Kembali Aji mengernyit mendengar berita itu. Saat masih sibuk melihat berita, tiba-tiba HP-nya berdering. Aji tersenyum saat melihat nama Mita di layar ponselnya. "Ya, halo," kata Aji saat mengangkat telepon. "Kamu di mana?" Aji menoleh ke belakang dan melihat Mita dan ibunya sudah berdiri di tempat tadi. "Oh, bentar, kami ke sana," kata Aji lalu menutup teleponnya. "Dek, yuk, Mama dan Nenek dan nunggu tuh," kata Aji lalu mereka pun berjalan meninggalkan kafe itu. Saat Aji berjalan mendekat ke Mita, sesaat ia mengernyit karena melihat Mita sedang membuka travel bag-nya dan sekilas sedang mengeluarkan beberapa pakaian dari dalam tasnya. "Oh iya, tadi aku lihat berita katanya penerbangan Garuda ditunda ya," kata Aji saat tiba. Dan Mita terlihat sedang mengancing kembali tasnya dan menyisahkan beberapa pakaian di tangannya. "Iya Ji, penerbangan Garuda ditunda," tapi Mita memandangnya penuh harap membuat Aji mengernyit lalu melirik pakaian yang dipegang wanita itu. "Gini nak Aji," ibunya segera mengangkat suara. Kebetulan tadi ibu bertanya ke pihak karena ternyata mereka tetap melakukan penerbangan ke Makassar. Aji mengernyit dan masih belum mengerti dengan maksud mereka. Lalu kembali ia melirik pakaian yang dipegang Mita dan ternyata ia baru menyadari kalau semua pakaian itu adalah pakaian Dea. Terus Aji bertanya penuh heran. "Ah, pas banget, kebetulan masih ada 2 tempat yang kosong dan setengah jam lagi boarding." Mita menyela dan tersenyum menjelaskan. "Kok 2? Jadi siapa yang berangkat?" Aji masih saja bingung dengan semuanya.